saya akan menjelaskan tentang perencanaan investasi yang kelompok kami lakukan pada aplikasi Points. Di sini ada perencanaan investasi, terdapat yang pertama itu ada pengembangan rencana investasi awal. Dalam kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, kami memulai perjalanan investasi dengan berdiskusi dan merencanakan penggunaan uang sebesar 1 miliar rupiah secara optimal. Kami sepakat untuk memanfaatkan dana ini dengan berinvestasi pada saham-saham yang menurut pandangan awal kami sangat menjanjikan berdasarkan hasil pencarian di Google dan daftar top stock di aplikasi Points. Pada tahap ini, kami tidak melakukan analisis secara mendalam terhadap fundamental dan teknikal dari saham-saham yang kami pilih. Yang kedua itu ada keputusan awal. Di minggu pertama kami langsung mengambil langkah konkret dengan membeli 5 saham perusahaan yang kami anggap sangat menjanjikan. Kami berusaha untuk membeli saham-saham ini pada harga yang murah dengan harapan mendapatkan keuntungan yang optimal. Dalam strategi pembelian, kami menetapkan bahwa jika harga saham per lotnya sangat terjangkau, kami akan membeli hingga 20 lots. Namun jika harga per lot tergolong mahal tetapi masih menawarkan potensi yang mendapatkan keuntungan, kami akan membatasi pembelian pada minimal itu 5 lots. Di sini ada pelaksanaan investasi. Yang pertama, pembelian saham di minggu pertama. Di minggu pertama kami hanya berniat untuk melakukan pembelian saham. Kami sepakat untuk langsung membeli 5 saham dari perusahaan yang kami yakini akan memberikan manfaat. Berikut 5 saham yang kami beli di minggu pertama. Yang pertama itu terdapat perusahaan Adaro Andalan Indonesia Tbk. Dengan kode saham yaitu AADI, kami membeli saham sebesar 20 lots di harga Rp9.175 per satu lotnya. Lalu yang kedua, ada perusahaan Perindo Jaya Kreasi Tbk dengan kode saham yaitu Cuan. Kami membeli saham sebesar 5 lots di harga Rp9.775 per satu lotnya. Lalu yang ketiga, kami membeli perusahaan PT Indah Kapuk 2 Tbk dengan kode saham PANI. Kami membeli saham sebesar 10 lots di harga Rp16.400 per lotsnya. Lalu yang keempat, kami membeli perusahaan Barito Renewables Energi Tbk dengan kode saham yaitu Brand. Kami membeli saham sebesar 7 lots di harga Rp8.875 per lotnya. Lalu yang kelima, kami membeli perusahaan Aneka Tambang Tbk dengan kode saham yaitu Antam. Kami membeli saham sebesar 25 lots di harga Rp1.540 per satu lotnya. Kami berharap bahwa pilihan saham ini akan memberikan hasil yang sangat positif dan akan mendapatkan keuntungan yang sangat menjanjikan dalam perjalanan investasi kami untuk ke depannya. Baik, selanjutnya di sini ada aktivitas transaksi di minggu kedua. Di minggu kedua ini kami kembali melakukan transaksi yang mencakup pembelian serta penjualan saham. Kami memutuskan untuk menjual salah satu saham karena mengalami kerugian kecil yang kami anggap perlu untuk segera ditindaklanjuti. Berikut adalah beberapa perusahaan yang kami beli serta satu perusahaan yang kami jual sahamnya. Di pembelian saham ini, yang pertama dari perusahaan Adaro Andalan Indonesia Tbk dengan kode saham yaitu ADI. Kami membeli saham sebesar 5 lot di harga Rp7.300 per lotnya. Di pembelian kedua, kami membeli dari perusahaan Pantai Indah Kapuk 2 Tbk dengan kode saham PANI. Kami membeli saham sebesar 10 lot di harga Rp16.350 per lotnya. Di pembelian ketiga, kami membeli dari perusahaan Sinergi Inti Andalan Primana Tbk dengan kode saham INET. Kami membeli saham sebesar 20 lot di harga hanya Rp56 saja per lotnya. Dan kami menjual satu saham perusahaan yang menurut kami tidak memberikan keuntungan sama sekali, yaitu pembelian saham dari perusahaan Goto Gojek Tokopedia Tbk dengan kode Goto. Kami lupa melakukan screenshot sehingga tidak ada bukti pembelian saham Goto. Pembelian saham ini kami membeli sebesar 10 lot, untuk harganya kami tidak memasukkannya karena tidak ada bukti datanya. Kemudian kami melakukan penjualan saham. Saham yang kami jual pertama kali yaitu dari perusahaan Goto Gojek Tokopedia Tbk dengan kode saham yaitu Goto. Kami menjual saham ini semuanya yaitu sebesar 10 lot dengan harga Rp69 saja per lotnya. Keputusan ini diambil setelah diskusi bersama dengan harapan dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan portofolio investasi kami. Kemudian transaksi tambahan di minggu kedua. Di minggu kedua ini kami melakukan kembali transaksi dengan membeli 2 saham perusahaan sebagai berikut. Pembelian saham yang pertama dari perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk dengan kode saham yaitu BBCA. Kami membeli saham ini sebesar 15 lot di harga Rp9.775 per lotnya.
Di pembelian kedua, kami membeli dari perusahaan Petrindo Jaya Kreasi Tbk dengan kode saham yaitu Cuan. Kami membeli saham ini sebesar 10 lot di harga Rp11.255 per lotnya. Pada minggu terakhir, yaitu minggu ketiga, kami melakukan transaksi sebanyak 3 kali dalam 1 minggu, yang mencakup pembelian serta penjualan saham. Berikut adalah urutan setiap transaksi beli dan jual saham dari beberapa perusahaan yang kami investasikan. Transaksi pertama, yaitu pembelian saham, ini dilakukan setelah mempertimbangkan potensi keuangan dan kinerja perusahaan yang kami pilih. Kami berharap langkah ini dapat memperkuat portofolio investasi kami. Di transaksi minggu ketiga, kami membeli saham dari perusahaan Petrindo Jaya Kreasi Tbk dengan kode saham yaitu Cuan. Kami membeli saham ini sebesar 20 lot di harga Rp11.875 per lotnya. Di pembelian kedua, kami membeli dari perusahaan Pantai Indah Kapuk 2 Tbk dengan kode saham yaitu PANI. Kami membeli saham ini sebesar 10 lot di harga Rp16.400 per lotnya. Pembelian ketiga, kami membeli dari perusahaan Barito Renewables Energy Tbk dengan kode saham yaitu BRAND. Kami membeli saham ini sebesar 10 lot di harga Rp9.575 per lotnya. Kemudian kami melakukan penjualan saham yaitu dari perusahaan Adaro Andalan Indonesia Tbk dengan kode saham yaitu ADI. Kami menjual saham ini sebesar 5 lot di harga Rp8.450 per lotnya. Selanjutnya, di transaksi kedua, kami melakukan pembelian saham di PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk dengan kode saham Cuan. Kami membeli sebanyak 10 lot di harga Rp12.000 per lotnya. Selanjutnya, kami juga membeli saham PT Barito Renewables Energy Tbk dengan kode saham BRAND. Kami membeli sebanyak 10 lot di harga Rp9.675 per lotnya. Kami juga melakukan penjualan saham. Ada PT Adaro Andalan Indonesia Tbk dengan kode saham yaitu AADI. Kami menjual sebanyak 5 lot di harga Rp7.850 per lotnya. Selanjutnya kami menjual saham dari PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sebanyak 15 lot di harga Rp7.750 per lotnya. Selanjutnya kami menjual saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sebanyak 15 lot di harga Rp8.000 per lotnya. Kami juga sempat melakukan pembelian cepat pada tanggal 7 Januari dengan tujuan untuk mendapatkan nilai profit dalam waktu singkat. Kami melakukan pembelian saham pada PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk dengan kode saham Cuan. Kami membeli sebanyak 15 lot di harga Rp12.750 per lotnya. Di sini saya akan membantu menjelaskan tentang penjualan semua saham pada tanggal 9 Januari. Pada tanggal 9 Januari kami memutuskan untuk menjual semua saham yang kami miliki sehingga portofolio kami kosong. Ini adalah tanggal terakhir untuk transaksi jual beli kami. Berikut adalah semarincian saham yang harus kita jual. Yang pertama itu ada Bank Sentral Asia Tbk, yaitu dengan kode sel BCA. Kita jual sebesar 15 lot. Di harga Rp9.850 per lotnya. Lalu yang kedua ada PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk dengan kode sel Cuan. Kita jual sebesar 50 lot di harga Rp13.125 per lotnya. Yang ketiga ada PT Barito Renewable Energy Tbk dengan kode sel BRAND. Kita jual di 30 lot dengan harga Rp10.250 per satu lotnya. Sel BRAND juga yaitu PT Barito dengan sama yang tadi kita tambah jual yaitu 2 lot di harga Rp10.275 per lotnya. PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk dengan kode sel PANI kami menjual di harga Rp17.875 per satu lotnya. Ada PT Aneka Tambang Tbk dengan kode Antam dengan kode saham Antam yaitu sebesar 30 lot dengan harga Rp1.430 per satu lotnya. Ada PT Royal Indo Investa Wijaya Tbk dengan kode Shell Indo. Kami menjualnya sebesar 10 lot di harga 111 per satu lotnya. PT Pertamina Geothermal Energi Tbk dengan kode PGO kami belum melakukan screenshot, jadi tidak ada bukti pembeliannya. Langsung kita cuma ada bukti penjualannya. Jadi kami menjual ini sebesar 10 lot di harga Rp900. Jadi, lalu di sini ada PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk dengan kode Shelinet. Kita jual sebesar 20 lot. Nah, ini harganya itu sebesar Rp60 per satu lotnya. Baik, selanjutnya di sini ada evaluasi investasi. Pengantar evaluasi minggu pertama. Di minggu pertama ini, perjalanan investasi kami mengambil langkah awal yang cukup sederhana namun penuh harapan. Kami memutuskan untuk membeli saham dari beberapa perusahaan yang menurut kami memiliki potensi yang baik. Meskipun pendekatan kami terkesan santai, kami tetap optimis terhadap hasilnya. Pemilihan saham minggu pertama, kami memilih untuk membeli saham perusahaan-perusahaan yang kami anggap oke untuk dibeli. Kriteria pemilihan ini didasarkan pada popularitas saham tersebut di kalangan investor lain yang tercermin dalam daftar top stock dan top search. Dengan kata lain, kami lebih mengandalkan tren pasar dan rekomendasi umum daripada analisis mendalam. Kemudian pendekatan awal evaluasi minggu pertama, dalam proses ini kami tidak terlalu memperhatikan analisis fundamental dan teknikal secara menyeluruh. Kami menyadari bahwa hal ini mungkin bukan pendekatan yang ideal dalam investasi jangka panjang, tetapi kami ingin merasakan pengalaman langsung di pasar saham. Kami hanya mencoba-coba dengan harapan dapat belajar dari setiap langkah yang kami ambil.
Kesimpulan evaluasi minggu pertama, meskipun pendekatan awal kami terkesan sederhana dan kurang mendalam, kami percaya bahwa pengalaman ini akan memberikan wawasan berharga ke depan. Kami berharap dapat mengembangkan strategi investasi yang lebih matang seiring berjalannya waktu, dengan memanfaatkan dari pelajaran di minggu pertama ini. Kemudian kinerja portofolio di minggu pertama. Di minggu pertama, kami tidak mendapatkan return sama sekali karena portofolio kami mengalami kerugian sebesar 5,44%. Selanjutnya, ada pengantar. Di minggu kedua perjalanan investasi kami menyadari bahwa pendekatan awal yang hanya mengandalkan daftar top stock dan pencarian populer tidak cukup untuk memastikan keberhasilan investasi kami. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap saham-saham yang kami beli. Selanjutnya, evaluasi saham. Pendekatan fundamental. Kami mulai menganalisis secara fundamental setiap saham dari perusahaan yang telah kami investasikan. Ini meliputi pemeriksaan laporan keuangan, rasio keuangan, dan kinerja historis perusahaan. Dengan cara ini, kami berharap dapat memahami lebih baik tentang kesehatan finansial dan potensi pertumbuhan masing-masing perusahaan. Selanjutnya, analisis teknikal. Selain analisis fundamental, kami juga mulai menerapkan analisis teknikal pada beberapa saham. Kami belajar tentang pola harga, volume perdagangan, dan indikator teknikal untuk membantu menentukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Meskipun beberapa saham yang kami beli berdasarkan analisis teknikal tidak memberikan profit sama sekali, pengalaman ini tetap berharga dalam proses pembelajaran kami. Selanjutnya, pembelajaran dan penyesuaian. Memahami jenis saham. Seiring berjalannya waktu, kami mulai memahami jenis saham apa yang cocok untuk dibeli berdasarkan profit, risiko, dan tujuan investasi kami. Kami menyadari pentingnya memilih saham dengan fundamental yang kuat sebagai prioritas utama. Meskipun terkadang kami masih membeli beberapa saham berdasarkan analisis teknikal. Selanjutnya, menghadapi kerugian. Kami juga mengalami kerugian yang cukup signifikan pada beberapa investasi. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi kami untuk lebih berhati-hati dalam memilih saham. Kami melakukan evaluasi mendalam terhadap kerugian yang dialami dan mencoba memahami apa saja faktor penyebabnya. Selanjutnya, strategi pertahanan. Yang pertama, mempertahankan saham berkualitas. Setelah melakukan evaluasi menyeluruh, kami sepakat untuk mempertahankan saham-saham yang memberikan profit dan memiliki fundamental yang baik. Kami berkomitmen untuk tidak menjual saham-saham tersebut secara cepat, melainkan memberikan waktu untuk berkembang. Yang kedua, menjual saham kurang berkualitas. Kami juga sepakat untuk menjual saham yang secara fundamental kurang baik dan tidak memberikan keuntungan. Keputusan ini diambil untuk meminimalkan kerugian dan mengalihkan investasi ke peluang yang lebih menjanjikan. Selanjutnya ada kesimpulan, minggu kedua menjadi periode penting dalam perjalanan investasi kami. Dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap saham-saham yang dimiliki dan belajar dari pengalaman, kami semakin memahami pentingnya analisis fundamental dan teknikal dalam pengambilan keputusan investasi. Kami berharap dapat terus mengembangkan strategi investasi yang lebih baik di masa depan. Implementasi strategi baru, di sini ada pembelian saham berdasarkan fundamental. Dengan fokus baru ini, kami mulai mencari perusahaan-perusahaan yang menunjukkan kinerja yang keuangannya cukup baik, harus kasih yang positif, dan potensi pertumbuhan yang menjanjikan. Kami memeriksa laporan keuangan, rasio-rasio penting, serta prospek industri untuk memastikan bahwa setiap saham yang kami beli memiliki landasan yang kuat. Selanjutnya ada menghindari kerugian besar. Kami berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam memilih saham dan berusaha untuk tidak mengalami kerugian seperti di minggu-minggu sebelumnya. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat membantu membangun portofolio yang lebih sehat dan berkelanjutan. Untuk kesimpulan evaluasi di minggu terakhir ini menjadi titik balik dalam perjalanan investasi kami dengan sepakat untuk fokus pada pembelian saham berdasarkan analisis fundamental. Kami merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan investasi. Kami berharap strategi ini akan membawa hasil positif di masa depan dan membantu kami mencapai tujuan investasi jangka panjang dengan lebih efektif. Nah, untuk kinerja portofolio di minggu ketiga ini, di minggu ketiga kami berhasil mendapatkan return sebesar 1,59%, lalu 3,24% dan 4,56%. Pencapaian ini menunjukkan perkembangan positif pada investasi kami. Nah, untuk di transaksi minggu penutupan, pada minggu penutupan yang juga merupakan minggu terakhir, kami melakukan transaksi pada tanggal 7 Januari dan 9 Januari. Di akhir periode ini, kami berhasil mendapatkan return sebesar 3,39% dan 8,11%. Pencapaian ini menandakan hasil positif dari strategi investasi yang kami terapkan.